Ibu Tanti, Bapak Fransiskus, pelindung sekolahku. Bapak Fransiskus, teladanku, engkau pribadi berjiwa besar, menebar kasih kepada sesama, sederhana, rendah hati, dan murah hati, menolong orang yang menderita. Tuhan, engkau baik dan sangat baik. Engkau kirimkan Bapak Fransiskus berhati mulia dan peduli dengan seluruh ciptaan Tuhan. Bapak Fransiskus, Bapak Fransiskus, pelindung sekolahku. Bapak Fransiskus, teladanku. Engkau pribadi berjiwa besar, menebar kasih kepada sesama, sederhana, murah hati, dan rendah hati, menolong orang yang menderita. Tuhan, kau baik, sungguh baik. Kau kirimkan Bapak Fransiskus berhati mulia dan peduli dengan seluruh ciptaan Tuhan. Bapak Fransiskus, karya Ibu Tanti. Bapak Fransiskus, pelindung sekolahku. Bapak Fransiskus, teladanku. Engkau pribadi berjiwa besar, menebar kasih kepada sesama, sederhana, rendah hati, dan murah hati, untuk menolong orang yang menderita. Tuhan, engkau baik dan sangat baik. Kau kirimkan Bapak Fransiskus berhati mulia dan peduli dengan seluruh ciptaan Tuhan. Lihatlah mentari telah terangi dunia. Ayo kawan, kita belajar bersama-sama. Belajar rajin dan pantang menyerah, supaya kelak menjadi anak hebat. Anak Fransiskus, selalu bersemangat. Anak Fransiskus, murah hati. Anak Fransiskus, selalu bersemangat. Anak Fransiskus, bersaudara. Hidupkan jiwa bangsa dunia, fraternity Fransiskus, genggam tanganku dengan eratnya dalam kasih persaudaraan.
Fransiskus Assisi dilahirkan pada tahun 1181 di kota Assisi dengan nama Francesco Bernardone. Ayahnya bernama Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya. Ibunya bernama Donna Pica, berkebangsaan Perancis. Seperti kebanyakan anak orang kaya lainnya, ia suka bersenang-senang, minum-minum, dan menghamburkan harta ayahnya bersama teman-temannya yang sesama anak kaum bangsawan. Namun sejak muda ia sudah kecewa dengan keadaan dunia sekitarnya. Bagaimana ini rencana kita? Masih bisa kita jalankan? Jadi kita ke kota? Iya, jadi. Jangan lupa garis-garis. Siap Garis juga. harus diajar. Bekal yang banyak sudah disiapkan. Kita main dulu, kita gini. Ini angklung terbaru dan termahal. Saat ia sedang berkumpul bersama teman-temannya, Kita nikmatin. datanglah seorang pengemis yang meminta sedekah. Ikut bersamaan kita. Semua temannya tidak ada yang memperdulikan keberadaan pengemis itu. Bagaimana? Enak? Tetapi Fransiskus memberikan semua uang yang ada di kantongnya kepada pengemis itu. Tolonglah pemuda-pemuda yang baik. Saya membutuhkan makanan. Perut saya sangat lapar. Kita makan saja, Nek, di sini. Ayo, kita makan aja deh. Biarkan saja Fransiskus. Teman-teman Fransiskus menertawakan pengemis itu, tetapi tidak Fransiskus. Saat pengemis pergi, Fransiskus pun mengejar dan memberikan uang. Belilah makanan dengan uang ini. Terima kasih. Semoga engkau mendapat kebaikan dari Tuhan. Hati-hati, Nek. Fransiskus kembali bersama teman-temannya, tetapi mereka memandang penuh keanehan. Apa yang kau lakukan, Fransiskus? Bisa-bisanya kita bisa malu. Iya, tidak pantas menerimanya. Dia harus bekerja. Sudah. Payah kamu. Mari kita jalan saja. Baik. Ada saja. Ibu, iya ayah, anak kita ada di mana? Oh, saya juga tidak tahu ayah. Di mana ya Fransiskus? Oh, mungkin main dengan teman-temannya itu. Oh iya ayah, kita tunggu saja ya Fransiskus pulang. Iya, boleh. Sekarang kita duduk di sini tunggu anak kita ya. Iya ayah. Wah, anak kita sudah hebat loh. Iya ayah, kita tunggu nanti kita akan puji dia dengan kehebatan dia Iya. ya. Wow, sekarang udah pinter loh. Iya. Pinter. Salah satu teman Fransiskus ada yang menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya, Bapak, dan ayahnya marah mendengarnya. Fransiskus melakukan hal yang sangat aneh. Ayah, ini memberikan uang pada pengemis. Semua uangnya dia berikan. Bagaimana ini, Bu? Bagaimana ayah? Iya. Itulah, coba nanti Bapak bilang ke dia. Terima kasih anak. Terima kasih. Ibu tidak lanjutin ya, Bu ya. Iya ayah, iya. Terima kasih. Ngambil uang di mana ini, Bu? Saya juga tidak tahu ayah. Aduh. Saat Fransiskus kembali ke rumahnya, ayahnya lalu memarahi Fransiskus, sedangkan ibunya hanya bisa diam saja memandang Fransiskus. Itu Fransiskus pulang. Dari mana Fransiskus? Biasa ibu berkumpul dengan teman-teman. Apa yang kau lakukan, Fransiskus? Kamu
kembalikan semua uangmu pada pengemis. Ayah tidak suka perbuatanmu itu. Ayah, apakah menolong orang lain adalah hal yang salah? Diam kamu, memalukan saja. Mengertilah ayah, Fransiskus hanya ingin membantu saja. Membantu, Bu. Ayah Fransiskus memandang istrinya, menghela nafas, lalu pergi. Ibu Fransiskus menghampirinya, lalu berusaha menenangkan. Bersabarlah anakku, ayahmu hanya kurang mengerti. Iya, Ibu. Saat usia 20 tahun, ia bergabung dalam peperangan melawan pemberontak di Perugia. Ia tertangkap dan ditawan selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada saat itulah ia mendekatkan diri pada Tuhan. Setelah bebas, Fransiskus menjadi berubah dan memutuskan untuk hidup miskin. Suatu hari Tuhan bersabda kepadanya, "Fransiskus, perbaiki gerejaku yang hampir roboh ini." Fransiskus lalu menjual kudanya serta setumpuk kain ayahnya untuk membangun kembali gereja tua Santo Damiano. Ayahnya bertemu dengan uskup dan mengatakan bahwa Fransiskus sudah mencuri. Ayahnya marah dan tidak mau mengakui sebagai anak karena Fransiskus tidak mau pulang bersamanya. Salam, Bapak. Apa yang aku bisa bantu anakku? Bapak, saya sedih sekali karena anak saya Fransiskus mengambil kain-kain saya di gudang. Kain-kain yang diambil itu harganya mahal, Bapak. Bagaimana ini, Bapak? Apa yang harus aku lakukan? Ayah, aku hanya mengambil sedikit dari harta ayah. Ayah masih memiliki banyak sekali. Fransiskus, jika kamu ingin mengambil kain milik dari ayahmu, sebaiknya kamu meminta izin dulu kepada ayah. Ayahku tidak akan mengizinkannya, Bapak Uskup. Kembalikan semua barang-barang itu, atau kamu tidak akan saya akui sebagai anak. Aku tidak akan pulang, Ayah. Aku mendapat perintah Tuhan untuk memperbaiki gerejanya. Pulanglah, maka ayah tidak akan mempermasalahkan semua itu. Kembalikan barang-barangku itu yang kau ambil. Ayo cepat. Aku tidak akan pulang, Ayah. Aku akan mengikuti perintah Tuhan. Fransiskus melepaskan baju dan memberikan uang yang diperolehnya dari menjual kain milik ayahnya. Dasar anak bandel. Disuruh pulang tidak mau. Aku kembalikan semuanya, Ayah. Fransiskus, kamu mengerti
apa yang kamu lakukan ini, dan sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi ahli waris dari ayahmu. Saya mengerti, Bapak Uskup. Ayahnya pergi dengan membawa baju dan uang dari Fransiskus dengan sangat marah. Fransiskus menjadi gelandangan di perbukitan sekitar Assisi. Ia tidak memiliki teman, tetapi ia dekat dengan binatang-binatang dan menyukai alam. Dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, Fransiskus berusaha memperbaiki gereja yang telah runtuh. Fransiskus mendengar sebuah khotbah dari Injil Matius bab 10 ayat 9 yang memberikan kesan yang teramat dalam kepadanya. Dalam khotbah itu, Yesus mengajarkan pengikutnya bahwa mereka harus pergi dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, dan bahwa mereka dilarang membawa uang dan tongkat untuk perjalanan itu, ataupun memakai sepatu. Fransiskus memutuskan untuk menyerahkan diri seluruhnya ke kehidupan kemiskinan kerasulan, dan ia mulai mengajarkan pertobatan. Seorang temannya, Bernardo di Quintavel atau Bernardus, mengagumi Fransiskus dan ia pun bergabung dengannya. Fransiskus, Ia menyumbangkan segala miliknya untuk pekerjaan tersebut. Begitu pula dengan rekan-rekan yang lain. Fransiskus menyambut mereka hingga mencapai belasan orang. Fransiskus menyebut mereka fratres minores dalam bahasa Latin, atau saudara-saudara hina. Kaum Fransiskan kadangkala disebut frater. Istilah ini berasal dari kata saudara dalam bahasa Latin. Pada tahun 1209, Fransiskus memimpin pengikutnya ke Roma dan meminta izin Paus untuk mendirikan sebuah ordo keagamaan baru. Awalnya mereka ditolak, namun akhirnya Assisi bersaudara berhasil mendapatkan persetujuan Paus Innocent III. Izinnya dikabulkan.